dari kampusnya di mana? Oke, sebelumnya perkenalkan saya di Raja Raya Rujakit dari mahasiswa ISIS Makassar. Saya semester 1. Saya akan menanyakan tentang demokrasi pemilihan langsung. Menurut kita apakah masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Apalagi tadi ya, sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin. Mungkin oleh Dimas sebagai pelaksanaan dalam persoalan. Oh iya, betul. Saya rasa masih relevan karena kan itu dipakai di setiap tahun untuk pemilihan dan dengan metode seperti itu belum ada, saya rasa belum ada konflik yang terjadi dengan sampai sekarang. Jadi saya rasa masih relevan. Apakah ada sebagian pendapat yang bisa kita sampaikan atau mungkin ada yang dilakukan? Ya itu saja. Kan ditanya soal relevan kan, ya masih relevan digunakan sampai Mungkin sekarang. apakah ada solusi nanti jika ketika itu tidak relevan lagi ke depannya? Mungkin akan digunakan digitalisasi karena kan sekarang evolusinya itu sekarang ke digitalisasi semua. Berarti nanti mungkin berkiranya kita kalau misal tidak ada lagi demokrasi pemilihan langsung, mungkin bisa dipindahkan ke era digitalisasi. Betul, tapi harus ada pengawasan yang ketat. Saya setuju sekali. Apakah itu saja, Kak? Baik saja. Terima kasih. Oke, baik. Kakak dari universitas mana? Baik, perkenalkan nama saya Adelia dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Desain Komunikasi Visual. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara kakak tentang salah satu bentuk demokrasi pemilihan secara langsung. Apakah menurut kakak masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Menurut saya pribadi ya sangat relevan karena sila keempat ini musyawarah masyarakat itu memilih secara terbuka, jadi tidak ada hal-hal yang disembunyikan begitu, jadi kayak jujur begitu, jadi masih sangat relevan untuk saat ini. Itu saja, Kak? Ya. Oke, makasih kakak. Oke, baik, dengan kakak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Inaya Naswa. Dari kampus mana kalau boleh tahu, Kak? Saya mahasiswa semester 1 di Universitas Sumatera. Oke, saya akan menanyakan satu hal tentang demokrasi pemilihan langsung, yaitu apakah menurut kakak masih relevankah demokrasi pemilihan langsung dengan sila keempat Pancasila? Oke, kalau dari sistem yang dipakai negara kita itu kan pemilu ya. Jadi semua rakyat itu dapat kesempatannya untuk memilih pemimpin yang mereka mau, toh. Menurut saya itu sangat relevan, apalagi dengan dunia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kayak memang ini pemimpinnya kita itu dipilih dari rakyat untuk rakyat dan itu pun oleh rakyat. Itu sangat relevan sekali. Dan menurut kakak apakah masih relevan jika ada beberapa paslon-paslon yang memberikan uang dalam bentuk uang atau bukti palsu kepada masyarakat? Menurut kakak itu masih relevan jika diasumsikan dalam sila keempat Pancasila? Nah, maka dari itu menurut saya ya, penting bagi individu yang memilih apalagi mereka udah lihat memang nih kayak apakah ini memang pemimpin ini layak. Jadi penting sekali ditanamkan kalau misalkan kita mau memilih jangan lihat dari janjinya saja begitu, karena siapapun yang kita pilih itu nanti yang akan pimpin kita dan itu harus dipilih baik-baik. Kalau menurut saya ya. Itu saja, Kak. Ya. Oke, di sini saya akan mewawancarai satu teman saya sebagai masyarakat awam. Sebelum itu, boleh perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wada Zulfa Nur Adina, akrab disapa Zulfa. Oke, sebelum itu kita kan sudah tahu namanya. Jadi saya akan mewawancarai satu topik tentang demokrasi pemilihan langsung. Jadi menurut Anda, apakah sudah relevankah demokrasi pemilihan langsung dengan sila keempat Pancasila? Menurut saya, demokrasi sistem pemilihan langsung masih relevan dengan sila keempat Pancasila karena tetap menegaskan prinsip kerakyatan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyat berhak memilih pemimpinnya secara langsung. Pemilihan langsung memungkinkan partisipasi politik yang luas, transparansi dalam proses pemilihan, serta memberi legitimasi kuat kepada pemimpin yang terpilih. Namun,
relevansi ini tetap bergantung pada bagaimana pemilihan tersebut dijalankan, dan juga sila keempat menekankan nilai musyawarah dan hikmat kebijaksanaan. Sehingga pemilihan langsung harus disertai pendidikan politik, etika kampanye, serta budaya dialog agar proses politik tidak sekedar menjadi ajang perebutan suara, tetapi juga mencerminkan kebijaksanaan kolektif. Dengan begitu, pemilihan langsung tetap sejalan dengan sila keempat Pancasila selama mekanismenya dijalankan secara adil, bermoral, dan tetap mengutamakan semangat musyawarah dalam kehidupan bernegara. Oke, jadi sebelum itu saya akan menanyakan satu hal lagi tentang jika nanti suatu saat nanti tidak ada lagi demokrasi pemilihan langsung, apakah solusi yang bisa Anda berikan? Mungkin solusi saya jika pemilihan langsung dihilangkan, maka diperlukan sistem alternatif yang tepat untuk menjaga legitimasi dan akuntabilitas demokrasi. Solusi yang paling umum adalah menggunakan pemilihan tidak langsung melalui lembaga perwakilan, misalnya presiden atau kepala daerah dipilih oleh DPR, MPR, atau Majelis Perwakilan Daerah. Cara ini dapat menurunkan biaya pemilu dan mengurangi potensi konflik horizontal, tetapi harus diimbangi dengan transparansi proses pemilihan agar tidak menjadi ruang atraksi politik. Ada juga alternatif lainnya, yaitu mengubah sistem menjadi parlementer di mana rakyat memilih partai dengan parlemen memilih kepada kepala pemerintah. Sistem ini lebih stabil. Menurut saya sistem ini lebih stabil dan efisien, namun menuntut reformasi partai agar benar-benar demokratis. Ada juga pemilihan lain, yaitu mekanisme meritokrasi melalui komisi independen yang menyeleksi kandidat terbaik kemudian disahkan oleh parlemen. Apapun model yang dipilih, penghapusan pemilihan langsung harus dibarengi penguatan integritas lembaga perwakilan, keterbukaan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk konsultasi atau referendum, serta jaminan checks dan balance agar pemimpin tetap dapat diawasi dan diberhentikan secara konstitusional. Tanpa reformasi tersebut, penghapusan pemilihan langsung berisiko menurunkan kepercayaan publik dan memperlebar jarak antara rakyat dan pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan pada wawancara kali ini. Baik, terima kasih. Oke, baiklah. Di sini saya akan mewawancarai satu teman saya. Sebelum itu bisa perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita. Saya dari UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon. Oke, jadi saya akan menanyakan satu pertanyaan, yaitu tentang demokrasi pemilihan langsung. Apakah menurut Anda masih relevankah demokrasi pemilihan langsung dengan sila keempat Pancasila? Menurut saya, pemilihan langsung itu masih relevan dengan sila keempat karena tetap menempatkan kekuasaan di tangan rakyat dan keputusan negara harus tetap diambil melalui musyawarah di lembaga perwakilan. Hanya saja pelaksanaannya perlu dibenahi agar lebih sesuai dengan nilai hikmat kebijaksanaan. Oke, sebelum itu saya akan menanyakan pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua itu apa saja tantangan jika demokrasi pemilihan langsung dihilangkan? Menurut saya tantangan jika pemilihan langsung dihilangkan atau dihapus, yang pertama itu rakyat kehilangan hak memilih pemimpin, kemudian kepercayaan pada wakil rakyat itu menurun, kemudian ketiga, politik uang di elit makin besar. Keempat, legitimasi pemimpin melemah, dan yang terakhir, jarak rakyat pemerintah itu semakin jauh. Jadi itu saja yang Anda bisa sampaikan? Iya.